Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat dan hidayahnya hingga saat ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marwah Daud Kanoto dari Prodi Psikologi Angkatan 2021. Di sini saya akan membagikan sedikit ilmu saya mengenai pentingnya menuntut ilmu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak dapat kita pungkiri kita tidak bisa hidup tanpa ilmu. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu akhirat maupun ilmu dunia, serta tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencari ilmu. Maka dengan ilmu kita dapat menundukkan seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi. Dengan ilmu pula kita bisa memimpin dunia seperti memimpin makhluk Allah. Di mana Allah telah berfirman pada Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafashahu fil majlis fafashahu yafashilahu lakum wa iza qilan yashaju fanyashaju yarfalil halazina amanu minkum walazina utu ilman daraja wallahu bima ta'maluna kabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, maka kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang menuntut ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat, sangatlah diutamakan. Karena dengan ilmu kita bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang manapun. Selain itu, pikiran kita juga akan selalu jernih dan selalu bijak dalam mengambil segala keputusan di kondisi apapun. Seperti contoh kecilnya, ketika kecil hingga sekarang kita disekolahkan atau diajarkan agar bisa membaca, menulis, ataupun berhitung. Dan kita juga bisa mempelajari beraneka ragam ilmu akademik atau terapan seperti pendidikan agama Islam, matematika, sosiologi, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, dengan kita memiliki ilmu, maka wawasan kita akan semakin beragam. Menanamkan ilmu agama juga sangat penting, karena ilmu agama kita bisa mengetahui sejarah Islam, akidah, akhlak, dan bagaimana seharusnya kita berhubungan dengan Allah dan sesama makhluk. Jika kita hanya berdiam diri tanpa ada niatan untuk mencari ilmu, maka kita akan terlihat buta dari segalanya. Ilmu agama juga sangat penting untuk masa depan akhirat kita. Mendapatkan ilmu agama caranya sangat banyak, bukan hanya dari sekolah ataupun majelis ilmu, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga, seperti contohnya membantu sesama, mengamalkan amalan sunnah, menunaikan ibadah wajib, dan lain sebagainya. Seseorang belum dapat dikatakan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu jika dia belum mendapatkan kesusahan yang sangat dalam menuntut ilmu. Allah akan memberikan jalan keluar untuk kesungguhan tersebut. Keutamaan menuntut ilmu dalam Islam adalah mendapat pahala yang mengalir meski telah meninggal dunia. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 jalur: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini akan diperoleh untuk orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sebab keutamaan menuntut ilmu
bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, tetapi juga bermanfaat untuk orang lain. Seperti yang telah dijelaskan tadi, pada Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, orang menuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu merupakan warisan para nabi, seperti pada hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan uang emas dan tidak pula uang perak, akan tetapi mereka telah mewariskan ilmu syar'i. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak. Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa keutamaan menuntut ilmu lebih tinggi daripada emas dan uang material, karena jika seseorang berilmu lalu mengajarkannya, maka bisa menjadi manfaat bagi orang tersebut hingga meninggal dunia. Dan dalam menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga. Hal ini dikatakan dalam sebuah hadis mencari ilmu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Ahmad. Dalam menuntut ilmu memungkinkan kita untuk memahami dunia dengan lebih baik, serta kita mempunyai kesempatan dalam mengembangkan minat dan hobi, memperluas wawasan, dan mencapai keinginan kita. Ilmu berperan untuk menjalani kehidupan yang baik dan memenuhi potensi kita secara maksimal, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Apabila seseorang memiliki wawasan yang luas, seseorang bisa menjadi panutan dan memberikan pengaruh positif kepada orang di sekitarnya. Berarti seseorang dapat menjadi contoh bersikap, tindakan, dan pemikiran yang baik, serta dapat memberikan inspirasi dan bimbingan kepada orang lain untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, marilah kita menuntut ilmu, karena dengan ilmu kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai kesimpulan, selama hayat masih dikandung badan, mari kita selalu menuntut ilmu tanpa mengenal lelah, karena ilmu sangat penting dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menjadi insan kamil tanpa ilmu pengetahuan. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.